Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap muslim tentu ingin mengetahui cara cepat meraih cinta Allah. Sebab, akan banyak berkah yang didapat ketika umat muslim mendapat cinta dari Allah. Meraih cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan salah satu ibadah hati yang memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama. Cara mencintai Allah sangat penting untuk dibahas karena banyaknya keluhan dari sebagian orang yang mengaku kesulitan untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama saat tak bisa melihat wujud aslinya. Memang, melihat wujud sesuatu yang kita cintai itu penting, sama halnya saat kita mencintai ayah dan ibu, maupun pasangan kita. Orang-orang yang kita cintai tersebut dapat dilihat wujudnya, sehingga membuat kita menjadi semakin sayang pada mereka. Namun, di dalam Islam, cara mencintai Allah merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan, sebab cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan cinta yang sebaik-baiknya dari semua perasaan cinta yang dirasakan oleh manusia, sebab cinta kepada Allah bersifat hakiki alias kekal abadi. Berharap pada Allah Ta'ala tidak akan membuat kecewa jika kita benar-benar paham makna dan konsep cinta itu sendiri. Lantas, bagaimana cara mencintai Allah meskipun kita tidak pernah melihat wujud aslinya secara langsung? Lalu, mungkinkah kita sebagai umat manusia dapat melihat wujud aslinya? Bagaimana sebagian orang yang mampu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal tidak pernah melihat wujudnya? Tonton video ini hingga akhir. Yang pertama, syukuri nikmat yang Allah berikan. Salah satu cara mencintai Allah tanpa melihat wujudnya adalah dengan mensyukuri segala nikmat yang Ia berikan. Begitu banyaknya nikmat yang Ia berikan, sehingga terkadang manusia tidak menyadarinya. Kesehatan, kemampuan untuk bergerak, dan bisa tidur nyenyak merupakan salah satu dari kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada manusia. Namun, sayangnya masih banyak yang belum menyadari hal ini karena nikmat tersebut seolah-olah hanyalah rutinitas sehari-hari yang tak perlu disyukuri. Pasalnya, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat banyak. Hal ini tertuang dalam Al-Quran yang berbunyi, "Jika kalian menghitung nikmat Allah, maka kau tidak dapat menghitungnya." Quran Surah Ibrahim ayat 34. Segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap hamba, tidak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, memanjatkan puji syukur kepada Allah merupakan amalan yang dianjurkan bagi semua umat muslim. Sebagaimana dijelaskan mengenai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam surah An-Nahl ayat 16, "Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang." Dengan memiliki anggota tubuh yang lengkap saja sudah merupakan bentuk nikmat yang amat berharga dari Allah. Oleh karena itu, sebagai umat muslim wajib mensyukuri segala kenikmatan yang diberikan dan tidak menyerah setiap menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mulai sekarang belajarlah untuk selalu bersyukur tanpa banyak mengeluh. Karena di balik permasalahan yang kita hadapi, masih banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, selalu beribadah. Cara mencintai Allah yang kedua adalah dengan melakukan ibadah dan menyembahnya, agar hati dan pikiran senantiasa dekat dengan Allah. Mengenal Allah merupakan sesuatu yang amat penting bagi seorang muslim. Sebab, dengan mengenal Allah, seseorang akan memiliki iman kepadanya. Dengan iman yang baik, ia akan tergolong orang yang bertakwa, yang bisa membawanya pada keberuntungan, baik dalam kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia, kecuali agar mereka beribadah kepadaku." Oleh karena itu, tugas manusia dalam hidup ini pada hakikat hanya satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Jika tugas manusia hanya satu, yaitu ibadah, bukan berarti urusan sehari-hari manusia hanya hal-hal yang bersifat ubudiyah atau ritual saja, tetapi seluruh perbuatan manusia dari bangun tidur sampai tidur lagi harus diniatkan untuk ibadah.
Sebagaimana dikatakan para ulama, ibadah yang dilakukan seorang manusia tidak akan sempurna jika tidak didirikan di atas 3 pondasi utama. Pertama, al-mahabbah atau rasa cinta, kedua al-khauf atau rasa takut, dan ketiga ar-raja atau rasa harap. Ketika ibadah seorang hamba kehilangan salah satu dari 3 fondasi yang mulia ini, ibadah yang ia kerjakan tidak akan sempurna. Para ulama terdahulu mengatakan, barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan bermodalkan al-mahabbah atau rasa cinta, ia merupakan seorang yang munafik. Barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya bermodalkan rasa harap, ia akan menjadi seorang murjiah. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya bermodalkan rasa takut, ia merupakan orang haruri. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa cinta, rasa takut, dan rasa harap, orang inilah yang disebut dengan orang yang beriman dan menauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 hal ini merupakan pondasi terpenting bagi ibadah kita. Sementara rasa cinta bagi ibadah kita ibarat roh bagi jasad, karena rasa cinta inilah yang akan menggerakkan hati seorang manusia untuk mau mengorbankan apapun yang ia miliki, mulai dari harta, waktu, tenaga, hingga jiwa. Ia mampu korbankan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, lihat tanda-tanda kebesaran Allah di sekitarmu. Tanpa melihat Allah, ciptaannya yang sangat indah pun sudah bisa mewakili kekaguman kita terhadapnya. Coba lihat suasana alam di sekitarmu. Laut nan biru dan jernih, pegunungan nan hijau, sertai pantai yang indah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin sering kita saksikan di kehidupan sehari-hari. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membentangkan bumi menjadi luas dan lebar supaya mudah dijadikan tempat kediaman makhluknya. Semua binatang dapat hidup di atasnya dengan leluasa. Manusia dapat mengambil manfaat dari hasil buminya, hewan-hewannya, dan benda-benda logam yang terpendam di dalam perutnya. Manusia dapat berkeliaran di muka bumi untuk mencari rezeki dan segala kemanfaatannya. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 3 berbunyi, dan Dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya. Dan padanya Dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Dapatkah kita melihat wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala? Faktanya, kita tidak dapat melihat Allah secara langsung jika kita masih hidup di dunia ini. Jika beruntung, maka kita akan dapat menyaksikan kebesaran dan keindahan dalam wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari setelah kebangkitan nanti. Dia Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedangkan Dia dapat melihat segala sesuatu dan Dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-An'am ayat 103. Begitu spesialnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak sembarang orang yang bisa melihatnya. Jangankan manusia, Nabi Musa alaihi salam pun pernah ditolak oleh Allah saat beliau ingin sekali melihat wujud aslinya. Sebagaimana dikisahkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada langit, dan akan menampakkan diri pada salah satu gunung. Lalu bumi, gunung, matahari, bulan, surga, neraka, para malaikat, dan samudra bersungkur sujud. Ketika Allah menampakkan dirinya pada gunung tersebut, maka gunung tersebut hancur lebur dan Nabi Musa alaihi salam jatuh pingsan. Lalu batu tersebut berubah menjadi kubah untuk menutupi kepala beliau dari sinaran cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana dengan fakta orang-orang yang mampu mencintai Allah, padahal tak pernah melihat wujud aslinya? Imam Al-Ghazali pernah mengatakan bahwa cinta merupakan kecenderungan dari seseorang terhadap sesuatu yang memberikan manfaat. Jika kecenderungan semakin menguat dan mendalam, maka itu akan menjadi rindu. Dapat disimpulkan bahwa kita sebagai manusia harus cenderung mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia telah banyak memberikan manfaat dalam hidup kita. Kita mampu bernafas dan menghirup udara, semua karena Allah. Kita mampu beraktivitas penuh dan diberi kesehatan, semua karena Allah. Kita diberikan situasi finansial yang bagus,
Semua itu karena campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jika ingin tahu cara mencintai Allah tanpa melihat wujud aslinya, cobalah nikmati dan syukuri apapun yang kita dapat di dalam hidup. Saksikan dan kagumilah semua ciptaan Allah, baik alam di sekitarmu maupun makhluk hidup lainnya. Lalu, jangan lupa untuk beribadah, berdoa serta berzikir untuk melakukan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.